Santa. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan Umas Dharma yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan Dharma Wacana dengan tema pentingnya berdana punya. Umas Dharma yang saya sayangi, dana punya menurut Hindu merupakan salah satu ajaran Dharma yang harus dihayati dan diamalkan. Sesuai dengan asal kata dana punya, dana yang berarti pemberian dan punya yang berarti selamat, baik, dan suci. Jadi, pengertian dana punya adalah pemberian yang baik dan suci secara tulus ikhlas sebagai bentuk pengamalan ajaran Dharma. Dharma yang berbahagia, di mana ajaran dana punya juga berkaitan dengan ajaran Tatuam Asi, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Di sini kita semua adalah sama. Pandanglah, lihatlah semua orang seperti diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan, dan perlindungan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Seperti yang dituangkan dalam kitab suci Weda, Wasu Haiwa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk adalah bersaudara. Umas Dharma yang saya hormati, memahami dan menghayati ajaran Tatuam Asi, sudah semestinya kita saling tolong-menolong terhadap sesama. Karena adanya roda kehidupan yang selalu berputar. Kadang kita ada di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Ketika kita berada di atas, jangan lupa untuk melihat ke bawah. Lihatlah orang-orang di bawah kita yang memerlukan bantuan, dan bantulah mereka. Adapun beberapa kitab suci yang menjelaskan dana punya antara lain, yang pertama, Manawa Dharma Sastra. Triswapyete sudatam, hiwidina apyarjitam, danam datur bawatyartya, paratra dature waca. Artinya, walaupun harta itu diperoleh sesuai menurut hukum atau dharma, tetapi tidak didermakan, disedekahkan atau diamalkan kepada yang layak, akan terbenam ke kawah neraka. Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 4, Sloka 183. Yang kedua, Sara Samuscaya. Amat saryam budam praurdanam, daramam ca samayamam, awasitena nityam hi, yagetya satyate subam. Artinya, adapun yang disebut dana punya adalah nasihat atau ajaran para pendeta, sifat yang tidak dengki, taat melakukan dharma, sebab bila semua itu dilakukan dengan tekun, ia akan memperoleh keselamatan sebagai pahala dan dana punya. Sara Samuscaya, Sloka 170. Selain itu, dana punya tidak hanya terbatas materi saja, tapi bisa juga non-materi. Yang terpenting adalah dengan tulus ikhlas. Menurut Swami Wikananda, ada 3 yang termasuk dana punya. Antara lain, yang pertama, Dharma Dana, memberikan budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan ajaran Dharma. Yang kedua, Widyan Dana, memberikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Artan Dana, memberikan materi yang berupa harta benda didasari dengan tulus ikhlas dan diperoleh dengan ajaran Dharma. Umas Dharma yang saya sayangi, kapankah waktu yang tepat untuk berdana punya? Sebenarnya secara umum tidak ada batasan untuk berdana punya. Kapanpun itu, asalkan dilakukan dengan tulus ikhlas. Dari Sloka Sara Samuscaya 183 yang berisi perincian waktu yang baik untuk berdana punya, antara lain yang pertama, Uttarayana, saat matahari berada di utara Khatulistiwa, tepatnya saat purnama dan tilem. Yang kedua, Wisuwakala, saat matahari berada di Khatulistiwa,
tepatnya saat purnama dan tilem. Yang ketiga, Daksinaya, saat matahari berada di selatan Khatulistiwa, tepatnya saat purnama dan tilem. Umas Dharma yang saya sayangi, kualitas dana punya di era globalisasi saat ini sangat tidak selaras dengan ajaran agama Hindu kita, terutama bagi para remaja dan beberapa masyarakat tidak mengerti tentang berdana punya. Mereka lebih suka menghambur-hamburkan uangnya daripada berpunya, seperti halnya membeli bensin untuk jalan-jalan dan membeli kuota untuk bermain game online. Selain itu, masyarakat juga salah pengertian tentang kualitas dana punya. Seperti contohnya memberi punya dari uang yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma. Umas Dharma yang saya banggakan, jadi kesimpulannya adalah marilah kita mulai berdana punya sesuai kapasitas masing-masing. Bagi yang sudah bekerja, bisa menyisihkan uangnya untuk disumbangkan kepada fakir miskin dan anak-anak rantau. Bagi yang masih berstatus pelajar, bisa memberikan ilmunya kepada teman-teman kita. Ingat, satu pemberian kecil bisa berdampak besar bagi orang lain. Jadi, marilah kita mulai berdana punya minimal Rp1.000 untuk sehari. Dan jadikanlah hal tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Lalu, lihatlah keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan masing-masing. Janganlah berdana punya hanya sekedar pamer semata. Umas Dharma yang saya sayangi, sekianlah Dharma Wacana yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Paramasanti.